Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya malah bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara spesial kita. Hari ini adalah Assalam, ayo sinau agama Islam. Dengan saya tentunya Mala yang akan menemani Anda 1 jam ke depan insya Allah. Dan tema kita hari ini pemirsa menarik sekali, orang yang rugi dunia akhirat. Bagaimanakah ulasan atau penjelasannya nanti orang yang rugi dunia dan akhirat, insya Allah akan dijelaskan secara tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir. Kita sapa bersama Ustadz Herman Sutaman LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat walafiat Ustadz. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa nih Ustadz ya, untuk yang pertama kalinya di ini. Assalam ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barokah dan bermanfaat insya Allah. Amin, untuk amin, umat, insya amin. Allah. Baik pemirsa, bagi Anda yang nantinya ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Tema kita hari ini adalah orang yang rugi dunia akhirat, Ustadz. Seperti apa dan bagaimana, tentunya banyak sekali pertanyaan ini Ustadz. Dari tema ini monggo bisa dijelaskan dari awal Ustadz. Baik, terima kasih Ustadzah Mala. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Walakin li tauqihi. Aku mengetahui kejahatan, keburukan, bukan untuk melakukan kejahatan dan keburukan itu sendiri, tetapi untuk menghindar dan menjaga diri agar tidak terjerumus kepada kejahatan. Kenapa? Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi. Karena orang yang tidak mengetahui kejahatan, tidak mengetahui keburukan, mudah untuk terjerumus kepada kejahatan dan keburukan tersebut. Oleh karenanya para jamaah, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan siapakah orang-orang yang merugi itu di dunia dan di akhirat nanti, agar kita tidak tergolong kepada orang tersebut. Yang pertama, orang yang merugi adalah orang yang ragu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi satu kali lagi, orang yang ragu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Allah. Artinya wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ada sebagian manusia menyembah Allah dengan ragu-ragu. Makanya Qatadah dan Mujahid radhiyallahu anhuma menafsirkan kata ala harfin ini adalah asyak. Orang yang ragu dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa itu orang yang ragu itu? Seperti apa orang yang ragu? Maka kita ikuti di ayat ini. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Apabila mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini, mendapatkan keluasan rizki misalnya, kelapangan rizki di dunia ini, banyak harta, itma'anna bihi. Dia menjadi puas di dalam agama Islam ini. Akhirnya mau menyembah Allah, mau patuh kepada Allah. Ketika kapan? Mendapatkan kehidupan yang mewah, keluasan rizki, akhirnya semangat, kemudian normal menyembah Allah SWT. Ini maksud ragu. Kemudian, wa in asabathu fitnatun, apabila terkena ujian, orang yang seperti ini, inqalaba ala wajhihi, mundur ke belakang. Maksudnya ini adalah murtad.
Jadi akhirnya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang seperti inilah yang dianggap rugi nanti. Makanya di situ di ayat itu disebutkan khasirat dunya wal akhirah. Wal akhirah. Orang yang seperti inilah yang rugi di dunia dan di akhirat. Baik. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Allah. Nah, Oke. para jamaah TVRI dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Bahwa ada sekelompok manusia datang ke kota Madinah lalu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi. Nah, manusia ini masuk Islam, Ya. masuk agama Islam. Nah, setelah pulang ke tempat tinggalnya, ketika mendapatkan kemewahan hidup, kenyamanan hidup, lalu tenang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika mendapatkan kesempitan hidup, dapat ujian, Ya. kurang rezekinya tidak begitu banyak, Ya. lalu murtad lagi. Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia menyembah Allah separuh-separuh saja, setengah-setengah saja, ragu, tidak mantap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang seperti ini dianggap orang yang rugi di dunia. Makanya di ayat itu disebutkan khasirat dunya Wal wal akhirah. akhirah. Baik. Orang ini rugi di Oke. dunia dan akhirat. Apa kerugiannya di dunia? Dia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Misalnya dia menjadi murtad gara-gara misalnya mendapatkan kesulitan Ya. setelah masuk Islam misalnya. Nah, akhirnya murtad lagi, maka apa yang ia inginkan pun tidak akan tercapai. Makanya disebut khasirat dunia, rugi di dunia. Baik. Apalagi di akhirat nanti. Ya. Makanya di ayat itu, di akhir ayat ini dikatakan dzalika huwal khusranul mubin. Baik. Itulah kerugian yang nyata. Ini Ya. yang pertama, Ya. orang yang rugi di dunia dan di Ya. akhirat. Tetapi non sewu Ustadz, dikatakan tadi kan orang yang ketika dia diberikan nikmat baru dia beriman. Beriman. Sebaliknya ketika tidak ada nikmat atau tertimpa musibah dia murtad begitu. Murtad. Tetapi banyak di Indonesia mungkin berbeda di Madinah ya Ustadz ya. Ini yang kami ketahui justru dia baru jatuh miskin, tertimpa musibah susah baru dekat sama Allah. Ini bagaimana? Apakah juga tergolong orang yang rugi Ustadz? Baik. Secara umum, biasanya manusia ini ya secara umum ya, tapi memang ada orang yang dikasih ujian semakin semangat. Betul. Nggih. Tapi secara umum ada sebagian manusia besar ini ketika diuji oleh Allah, apalagi ujian berat, Ya. kemudian tidak mau untuk beribadah, akhirnya malas dan tidak semangat. Ya. Nah, kalau misalnya nanti diberikan ujian kemudian tetap semangat beribadah, maka tentu ini tidak rugi. Bahkan dengan adanya ujian itu maka semakin meningkat derajatnya. Betul. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan harta, kemudian ada masalah dalam Iya. keluarga, kemudian bersabar tetap menyembah Allah, tetap semangat mau berpegang teguh terhadap Islam ini, Iya. maka tentu ini tidak merugi. Ah, Tentu tetapi tidak ketika dia mendapatkan nikmat, justru lupa Ustadz. Nah, itu manusia, makanya Nggih. sebagian manusia ini juga dengan adanya nikmat, makanya kedua-duanya ini memang ujian. Baik. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini juga termasuk ujian, Nggih. dan kekurangan pun juga termasuk ujian. Iya. Kalau diberi nikmat, apakah dia mampu bersyukur terhadap nikmat yang Allah Iya. berikan kepada orang tersebut? Baik. Begitu. Ini yang Nggih, pertama. yang pertama. Ya, orang Nggih. yang nanggung-nanggung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak kokoh seperti orang yang berdiri di ujung dinding. Tidak berdiri dengan kokoh dan teguh. Iya. Bayangkan coba misalnya ada dinding di pinggirnya, kemudian orang ini berdiri di pinggir dinding ini. Tentunya bersandar tidak, ya iya, Ustadz. tidak mudah, tidak mudah untuk kokoh berdiri di pinggir dinding ini. Artinya Iya. mudah sekali untuk jatuh. Hmm. Ya, makanya kita tidak boleh tanggung-tanggung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Yang pertama. Baik. Lalu berikutnya Kemudian Ustadz. yang Nggih. kedua, orang yang merugi di dunia dan akhirat ini adalah orang yang meremehkan dan menghina Al-Quran dan Al-Hadis. Masya Allah. Orang yang meremehkan dan merendahkan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah SAW bersabda, Assalamualaikum. "Man tahawana bihadithi, faqad tahawana bil Quran." Orang yang meremehkan dan menghina hadis Rasulullah, Iya. berarti dia menghina Al-Quran. Hmm. Wa man tahawana bil Quran khasira dunya wal akhirah. Dan orang yang menghina Al-Quran, meremehkan Al-Quran, Iya. maka akan rugi di dunia
dan di akhirat. akhirat. Dan ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Mudah-mudahan wa kita sallim betul-betul berpegang teguh Amin, terhadap amin. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Baik. Tidak tanggung-tanggung. Ustadz, mungkin bisa dicontoh terkecil yang dianggap itu meremehkan hadis dan Al-Quran itu seperti apa? Ustadz? Baik, di antara contoh orang yang meremehkan Al-Quran ataupun Al-Hadis, pertama yang sangat tidak kita inginkan adalah tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Masya Allah. Al-Quran ini adalah cerita orang-orang terdahulu. Ya. Biasanya ketika dibacakan Al-Quran, maka dia tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, bahwa hadis ini adalah juga wahyu dari Allah. Baik. Ini yang termasuk masuk dalam ruang lingkup Ya. tahawun, meremehkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Allahumma Alaihi sholli wa sallim Wasallam. alaihi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mengatakan itu dongeng orang-orang terdahulu. Bukan, enggak benar, Al-Quran itu apa itu? Masya Nah, Allah. ini sudah meremehkan. Iya. Orang yang seperti inilah orang yang merugi Merugi. di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita iya. semuanya para jemaah Amin. pemirsa TVRI dimanapun Anda berada tidak tergolong kepada orang yang merugi di dunia ini, Amin, lebih-lebih di Di akhirat. akhirat. nanti. Baik, kalau seperti itu berarti non sewu Ustadz, orang yang ghairul Islam tentunya ya, tentu iya. yang masuk dalam itu yang Masuk di dalam kaidah orang yang pertama. tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, Baik. wah kalamullah, maka masuk di dalamnya. Iya. Termasuk yang tidak percaya terhadap hadis, karena hadis itu adalah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya, Iya. tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, ini kan banyak ya Ustadz muda, Ustadzah atau dai-dai muda ini seringkali juga mereka itu masih menyampaikan hadis, padahal itu makalah. Nah, ini apa juga masuk dalam kategori meremehkan hadis dan Quran itu, Ustadz? Baik, sangat ini penting sekali. Nggih. Kalau bukan hadis, bukan sabda Rasulullah SAW, jangan sampai kita menyandarkan dan mengatakan dari Rasulullah. Misalnya syair, katakan syair, ataupun perkataan ulama, katakan perkataan ulama. Jangan mentang-mentang berbahasa Arab disebut hadis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falitawa maq'adahu minan nar." Allah. Barang siapa yang sengaja berdusta kepadaku, yang bukan hadis disebut hadis, padahal nyata bukan hadis kemudian disebut hadis, maka siap-siaplah untuk menempati api neraka. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Karena ini mengada-ngada, bohong mengatasnamakan Rasulullah, disebutnya bersabda, padahal bukan sabda beliau. Iya. Makanya kalau kita menyampaikan hadis harus hati-hati. Kalau bukan dari Rasulullah, jangan sampai dikatakan Hadis. dari Rasulullah SAW. Itu namanya al-kadzibu 'ala nabi, al-kadzibu 'ala rasul. Tapi masuk juga dalam kategori meremehkan Masuk itu, dalam Ustadz ya? tahun bermain-main. Jadi jangan sampai bukan hadis disebut hadis. Baik. Ini bermain-main nanti. Kemudian masuk di dalam kategori kerugiannya itu di mana, Ustadz? Kerugiannya adalah tentu rugi. Orang ini memang kalau secara finansial belum tentu ya. Ini dimaksud rugi adalah orang ini sudah menanamkan kejahatan, menanamkan keburukan sejak di dunia. Allah. Sehingga di akhirat nanti akan dibalas terhadap apa yang ia lakukan. Nah, maksud daripada rugi itu Iya. tidak hanya terlihat daripada finansial saja. Oh, yang asalnya punya dagangan, punya mobil banyak, kemudian langsung enggak ada. Tidak seperti itu. Nggih. Sejatinya, jadi maksud rugi di dunia ini adalah orang yang menanamkan kejahatan-kejahatan di dunia itu sudah rugi di dunia. Baik. Karena memang balasnya entah di dunia atau ketika itu atau Iya. di lain waktu. Yang jelas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dunia ini disebut rugi karena sudah menanamkan kejahatan sejak di dunia, dan kejahatan itu, Iya. perbuatan yang tercela itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Di akhirat. Baik, berikutnya Ustadz yang tergolong orang yang rugi? Kemudian yang ketiga, Nggih. para jemaah yang kami muliakan, yang tergolong dan termasuk orang yang rugi di dunia dan akhirat ini adalah orang yang melakukan amalan yang sia-sia. Melakukan amalan yang sia-sia, kemudian orang ini mengira bahwa dia melakukan kebaikan. Masya Allah. Padahal perbuatannya sia-sia, perbuatannya salah, perbuatannya keliru, Iya. perbuatannya sesat. Tapi dia mengira bahwa perbuatan itu adalah perbuatan baik. Masya Allah. Sehingga ini betul-betul ruginya orang ini. Begini, Contohnya, Ustazah Ustaz. Mala, begini. Nggih. Orang kalau melakukan kesalahan Iya. atau kesesatan, lalu orang ini sadar bahwa itu salah dan Iya. keliru, mudah untuk bertobat dan kembali kepada Allah.
Nggih. Tapi kalau melakukan kejahatan, melakukan kekeliruan, lalu tidak sadar bahwa itu keliru, bahkan mengira bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, Betul. ya perbuatan yang mulia, Iya. maka orang itu akan selalu berada dalam posisi keliru dan posisi salah. Masya Allah. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi Iya. ayat 103 sampai 106, Nggih. "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Nggih. Muhammad, katakanlah, tidakkah aku beritahu kepada kalian siapakah orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapakah itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah. Yaitu orang-orang yang melakukan amalan yang amal perbuatannya ini sia-sia, tidak ada pahalanya, Iya. bahkan hanya mengandung dosa dan kekeliruan. Masya Kemudian dia mengira bahwa orang itu berbuat kebaikan. Hmm. Ulaika di sini. Nggih. Ulaika siapa mereka itu? Ulaika alladzina kafaru bi ayatina. Orang mereka itulah orang ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, gitu. Iya. Di ayat berikutnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang ingkar, tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Kemudian juga tidak percaya akan pertemuan nanti dengan Allah. Nggih. Tidak percaya bahwa Artinya kita nggak ini percaya hari akhirat ya. tidak percaya hari akhir, bahwa kita ini akan dikembalikan kepada Allah, Iya. bahwa kita ini nanti akan dipertemukan dan akan dibalas oleh Allah. Tidak percaya itu. Baik. Nah, orang ini betul-betul rugi, Masya Allah. betul-betul rugi. Kemudian apa kok ruginya? Fahabitot a'maluhum, dalam ayat itu. Fahabitot a'maluhum. Jadi amal-amal perbuatan mereka itu dihapus dan sia-sia. Kebaikan-kebaikan yang tidak ada. Masya Allah. Tidak ada. Nggih. Kemudian dilanjutkan oleh Allah SWT, fala nuqimu lahumul yawmal qiyamati wasna. Allah SWT nanti tidak akan memberikan timbangan amal pada hari kiamat pada orang tersebut. Allah. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan timbangan amal nanti pada orang ini. Kenapa? Ibnu Katsir menyebutkan di situ karena amal perbuatan baiknya kosong. Ai la nusqilu mawazinahu. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini. Nggih. Li'annaha khaliyatun anil khairi. Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan timbangan amal pada orang yang seperti ini? Iya. Karena amal kebaikannya kosong. Allah. Artinya Sudah penuh, sia-sia ya Ustaz sudah ya. penuh dengan kejahatan. Allah. Sudah tidak perlu lagi ditimbang amalnya. Itu masuk pada contohnya mungkin yang sering terjadi riya ya Ustaz. Ya, di antaranya ya Gimana? masuk juga dia termasuk juga kalau ayat ini adalah tentu pertama orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, Iya. kemudian melakukan kemaksiatan, mohon maaf ya, Iya. minum khamr misalnya. Allah. Merasa minum khamr ini adalah kebiasaannya dan merasa tidak salah. Iya. Padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum khamr nyantai. Nggih. Saya ini kalau minum khamr enak sekali, merasa Allah. nyaman dan merasa tidak bersalah. Iya. Padahal ini kan keliru. Iya. Jadi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian ingkar juga terhadap ayat-ayat Allah, sudah tidak percaya kepada hari akhir. Baik. Ini orang yang rugi. Makanya di ayat berikutnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jazaohum jahannam Allah. bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa." Jadi balasan orang yang seperti ini Nggih. yang melakukan amalan sia-sia, kemudian mengira bahwa dia adalah berbuat baik, Baik. kemudian tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, Iya. kemudian juga tidak percaya terhadap hari akhir, Nggih. kemudian menjadikan ayat-ayat Allah ini adalah hanya alat olok-olok, tidak percaya kepada utusannya, Iya. maka orang inilah nanti yang akan dihapus amal perbuatannya, kemudian rugi di dunia dan akhirat pun juga akan dimasukkan ke neraka Neraka jahanam. jahanam, Dan mudah-mudahan kita na'udzubillah. semuanya ini Iya. diberikan kekuatan oleh Allah Amin, amin. agar tidak terjadi dan tidak terjadi kepada diri kita semuanya. Nggih. Baik Ustaz, Masya Allah. nanti kita akan lanjutkan setelah jeda nggih. Siap, Masya Pemirsa, Allah. luar biasa. Pembahasan kita hari ini adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Seperti apa kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam sesaat lagi. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur.
Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, Alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Tema kita hari ini adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Masya Allah, bagi pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya langsung, monggo melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik bersama Ustadz Herman Sutaman LC. Insya Allah siap menjawab semua pertanyaan Anda, begitu Ustadz. Nah Ustadz tadi disebutkan contoh orang yang rugi adalah salah satunya mereka berbuat maksiat tetapi tidak merasa bahwa itu dosa, begitu Ustadz ya. Tadi sempat disinggung adalah minuman khamr. Nah sekarang ini banyak Ustadz non sewu sebuah depot atau restoran itu menyediakan minuman yang namanya Ustadz bir peletok. Nah ini tapi sebenarnya minuman ini adalah sejenis rempah-rempah kayak gitu loh Ustadz. Nah cuman namanya ini seperti itu dan penyajiannya juga dalam bentuk yang mirip sekali dengan minuman khamr sehingga kita minum itu kan agak ragu, di samping namanya juga seperti itu. Ini bagaimana hukum dalam Islam, Ustaz? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Secara umum begini, untuk menentukan sebuah hukum, lebih-lebih makanan ataupun minuman, apakah ini digolongkan dengan khamr atau tidak, nanti kita lihat ilatnya atau ini memabukkan tidak. Nah, namanya misalnya bukan bernama khamr. Namanya bukan bernama khamr. Karena apapun minuman yang memabukkan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr adalah haram hukumnya. Nah, nanti begini. Terkait minuman itu tadi, pertama lihat namanya. Kemudian namanya bukan nama khamr Ustaz misalnya. Terus apa namanya? Terus bernama, bahkan mau bernama air. Kalau memabukkan, bernama air sekalipun. Kalau memabukkan tidak boleh diminum. Baik. Kemudian ini saya masih ragu Ustaz. Kalau ragu tinggalkan saja akan lebih baik. Makanya ada hadis itu da'ma yuribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan apa yang meragukan kita terhadap apa yang tidak meragukan. Jadi Ustaz Mala nanti misalnya ada minuman ini meragukan, maka tinggalkan saja biar lebih selamat. Biar lebih selamat dan seluruh jamaah TVRI dimanapun Anda berada, tinggalkan segala sesuatu yang meragukan, lebih-lebih masalah minuman ini memabukkan atau tidak. Apalagi jelas khamr atau apalagi jelas memabukkan, meskipun bernama air, jangan diminum. Masya Allah. Karena elatnya di situ sama. Iya, jadi ngebayangin gitu loh Ustaz, saat minum itu karena namanya seperti itu. Baik, Ustaz, saya juga pernah dengar ya bahwa orang yang rugi itu juga disebutkan dalam surah Al-Asr ya Ustaz. Jadi innal insana lafi khusrin. Itu seperti apa Ustaz penjelasannya? Oh insya Allah, baik nanti bisa ya kalau kita mau disampaikan sekarang boleh karena nanti kita ini tadi masih menyebutkan 3 orang-orang baik, masih ada insya Allah ada nanti, tinggal 2 lagi kira-kira karena kita menyebut pokok-pokoknya saja mungkin ya. Menyebut orang-orang yang merugi itu. Monggo dilanjut kalau seperti itu Ustaz. Yang keempat ya, kita tadi menyebutkan 3 orang yang tergolong orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ada yang keempat. Orang yang rugi di dunia akhirat yang keempat adalah orang yang tidak mempunyai kasih sayang kepada orang lain. Tidak punya kasih sayang dalam artian tidak mau menolong, tidak peduli kepada orang lain. Orang ini rugi di dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khaba abdun wa khasirah, lam yaj'alillahu fi qalbihi rahmatan lil bashar. Lam yaj'alillahu fi qalbihi rahmatan lil bashar. Khaba, gagal, tidak berhasil, abdun seorang hamba, wa khasirah dan rugi. Rugi. Siapakah itu? Orang yang tidak mempunyai kasih sayang di dalam hatinya. Masya Allah. Tidak peduli kepada orang lain. Tidak mau menolong kepada orang lain. Itu rugi. Islam ini, para jamaah yang kami muliakan, kepada binatang saja kita dianjurkan untuk lemah lembut, untuk mempunyai rasa kasih. Betul. Kita tahu dan masyhur ya, ada seseorang ini disiksa gara-gara kucing. Dia ngambil kucing kemudian diletakkan dalam kurung, dikasih tempat khusus, kemudian nggak dikasih makan, nggak kasih minum sampai dia mati. Nah gara-gara ini kita saja dianjurkan untuk punya hati empati, kemudian hati yang rahmah ya, ada kasih sayang di dalam jiwa kita, hati kita ini
kepada binatang, apalagi kepada sesama manusia. Sesama manusia, baik. Oleh karenanya mari kita berusaha sekuat tenaga Iya. tumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah SWT merahmati kepada orang-orang yang punya kasih sayang. Iya. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kasihnilah, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan merahmati kita. Baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak digolongkan kepada orang yang merugi. Orang yang merugi. Baik, Insya Ustadz, Allah. sudah ada video yang masuk, kita simak terlebih dahulu. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Saiful dari Sidoarjo. Satu pertanyaan tentang merugi dunia akhirat. Apa sajakah ciri-ciri dan penyebab seseorang bisa merugi dunia dan akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juwita Mayasari dari Simokuagean, Surabaya. Mau bertanya kepada Pak Ustadz, orang yang seperti apakah yang merugi dunia akhirat? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Ani Saiful. Jadi apakah ciri-ciri dan penyebab seseorang bisa rugi dunia akhirat? Monggo. Baik. Terima kasih, Masya Allah, para jamaah yang kami muliakan. Luar biasa pertanyaannya ya. Nggih. Masya Allah, ini dengan tujuan tentunya agar kita tidak tergolong kepada Betul. orang yang rugi di dunia Nggih. dan akhirat. Nggih. Sangat jelas sekali Allah SWT berfirman dalam surah Al-Asr itu tadi, wal asri, Iya. demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nggih. Kata al-insan ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim alam. Kemudian ada alif lamnya Baik. yang fungsinya adalah untuk umum. Hmm. Untuk umum artinya semua manusia. Nggih. Baik laki-laki, perempuan, Iya. anak-anak, dewasa, semuanya rugi. Semuanya rugi. Karena kata al-insan ini adalah isim alam namanya, disebut isim alam. Kemudian ada alif lamnya yang menunjukkan makna umum. Siapapun manusianya. Baik. Rugi semuanya. Nah, di dalam ayat ini berikutnya ada pengecualian, istisna. Betul. Artinya pengecualian ini nanti tidak tergolong kepada orang yang rugi. Nggih. Nah, siapakah orang yang tidak merugi itu? Hmm. Orang yang selamat itu, tidak rugi di dunia dan juga tentunya tidak rugi di akhirat. Di ayat itu disebutkan illal ladzina amanu. Iya. Kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman ini tidak akan pernah rugi. Baik di dunia ataupun di akhirat. Iya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, kepada malaikatnya juga. Dan tidak ragu-ragu Dan imannya tidak ya, ragu-ragu Ustadz. tentunya, mantap, Iya. imannya mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Baik. Kemudian tidak sekedar iman di dalam ayat itu. Di situ dilanjutkan dengan Nggih. wa amilus solihat. Yang pertama tadi orang yang beriman, yang kedua adalah wa amilus solihat, orang yang melakukan kebajikan. Ini umum sekali. Apapun bentuk kebaikannya masuk di dalamnya. Kebaikan tentunya beribadah kepada Allah ataupun kebaikan kepada manusia ataupun kebaikan kepada binatang. Amilus solihat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak cukup beriman saja, tapi direalitakan Iya. dengan amal perbuatan yang baik dan soleh. Baik. Jadi Itu hablum tidak akan minallah juga hablum Hablum minannasnya minallah ya. betul, hablum minallah mantap, Ya. sangat mantap. Kemudian hablum minannas pun juga seru dan mantap. Baik. Wa amilus solihat. Nggih. Kemudian di berikutnya ada 4 orang yang tidak merugi menurut ayat ini. Wa tawassaw bil haqqi. Baik. Orang yang saling memberikan nasihat terhadap kebenaran. Memberikan nasihat, ada misalkan dalam satu keluarga cekcok, ada masalah, kemudian kita beri nasihat, ini yang benar begini, tidak boleh egois, Iya. mengalahlah untuk kebaikan Baik. dan untuk jangka panjang. Jadi memberi nasihat, saling memberikan nasihat. Ingat, nasihat ini kebenaran dan kebaikan, pas dan tepat. Oke. Kemudian juga di ayat ini di berikutnya, Iya. orang yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Watawassaw. Watawassaw bis sabri. Mm-mm. Saling memberikan nasihat terhadap kesabaran. Kesabaran. Berat sabar ini. Jadi ketika kena musibah, kena ujian, mari kita bersabar bersama-sama. Buktikan bahwa kita adalah orang yang baik. Iya. Buktikan bahwa kita adalah orang yang baik. Buktikan kepada Allah. bahwa Artinya kita adalah orang menenangkan bersabar. saudaranya Menenangkan ya saudaranya Ustaz. yang kena musibah Kena misalnya, musibah, baik. kena ujian. Ayo kita bersabar bersama-sama. Mengingatkan. Nggih. Pokoknya saling. Di sini tawassaw bermakna saling. Saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat. Itulah Baik. orang-orang yang merugi. Iya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i Nggih. rahimahullah berkomentar tentang ayat ini, tentang surah Al-Asr ini dengan Baik. perkataannya, Iya. "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Luar biasa ini perkataan beliau ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah." Seandainya pun Iya. Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan bukti, tidak menurunkan ayat ataupun surat Al-Quran, kecuali surah Al-Asr ini, lakafatuh, maka cukup. Allah. Bahasa singkatnya, kalau kita betul-betul mengamalkan surah Surah Al-Asr ini, Baik. maka cukup untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanallah. Beriman sudah oke, sudah mantap. Iya. Beramal soleh, ini umum sekali beramal Iya. soleh ini. Kebaikan ini umum. Baik terlihat dan enggak terlihat. Baik. Tampak enggak tampak. Nggih. Ini amal soleh. Kemudian saling memberikan nasihat terhadap kebaikan dan kebenaran. Iya. Kemudian saling memberikan nasihat terhadap kesabaran. Kesabaran. Baik Ustaz. Masya Allah. Berbicara tadi orang yang beriman dan beramal soleh ya Ustaz. Betul. Tapi ada ini orang yang beramal soleh, Ya. tetapi non sewu dia ghairul Islam, non Muslim Ustaz. Masya Apakah Allah. amalnya juga diterima atau tergolong orang yang rugi Ustaz? Baik. Gimana? Rugi tentunya. Allah. Karena dasarnya amal soleh itu harus didasari dengan iman. Hmm. Jadi beramal kebaikan, menolong orang lain Iya. misalnya. Kemudian tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka percuma. Karena Masya syarat Allah. kita berbicara agama Islam ya. Syarat diterimanya amalan-amalan baik ini di dalam Iya. Islam ini harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya nanti fahabitat a'maluh. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, maka amalnya pun akan terhapus. Masya Allah. Oleh karenanya, mari kita semuanya, para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat TVRI, dimanapun Anda berada, mari kita sekuat tenaga buktikan bahwa kita adalah orang yang baik kepada Allah, Iya. beriman kepada Allah, tentunya beramal soleh. Agar tidak sia-sia juga imannya Jadi kalau nggak beramal sia-sia ya soleh, Ustaz, Masya Allah. nggak ada perbuatan baik yang nyata, ya juga percuma. Hmm. Iman kepada Allah, iman bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Iman bahwa Rasulullah adalah utusan Iya. Allah. Tapi nggak ada amalan kebaikan sama sekali, juga percuma. Baik. Jadi ini harus ada gabungan, ini harus betul-betul digabung, iman dan Oke. amal soleh ini. Baik Ustaz. Beramal soleh nggak beriman juga percuma. Masya Allah, sia-sia ya Ustadz Sia-sia. ya. Baik, kita kembali mengajak kepada pemirsa Ustadz. Iya. Monggo bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Herman Sutaman LC, beliau dari Madinah, luar biasa. Bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Dan tema kita hari ini pemirsa adalah orang yang rugi dunia akhirat. Subhanallah. Ustadz, jadi itu tadi sudah disebutkan ya bahwa sia-sia rugi ya. Karena ini kan dalam masa pandemi ini kan juga banyak Ustadz nggih, dari mereka yang non muslim itu ingin berbagi yang kelebihan rizki atau ada bencana banjir dan sebagainya, itu mereka luar biasa ini sosialnya Ustadz. Berarti dalam Islam itu sia-sia Ustadz nggih? Begini, Nggih. pertama kita membantu orang lain sosial. Ini pasti ada manfaatnya tentunya di dunia. Iya, betul. Kita berbicara kalau di dunia membantu orang lain, kita selalu pertama kita pengen menyampaikan mudah-mudahan beliau ini mendapat petunjuk, Amin, mendapat amin. hidayah, Amin. kemudian masuk Islam. Amin, nggih. Secara sosial Iya. tentu banyak manfaatnya, dicintai oleh sesama. Makanya kita pun juga di dalam agama Islam ini kalau bertetangga dengan orang yang non Islam, kita harus berbudi pekerti yang baik dan mulia dan Iya. jangan sampai mengganggu. Nggih. Kemudian karena ada orang non Muslim membantu orang lain, tentu ini bernilai juga. Tapi tentunya tidak sampai ke akhirat. Baik. Kalau di dunia pasti tampak, disayang, dicintai juga oleh sesama, Baik. dihormati oleh sesama. Itu tampak dan menjadi kenyataan. Iya. Dan itu termasuk perbuatan terpuji sejatinya. Iya. Tapi kalau di akhirat nanti karena penyebabnya adalah yang sangat kuat, Iya. yaitu beriman kepada Allah, masuk Islam, Iya. karena ini menjadi persyaratan mutlak Betul. untuk diterimanya sebuah amal Nggih. yang kita lakukan. Baik, baik. Iya.
Nggih, Ustadz. Sudah ada video masuk lagi, Ustadz. Monggo dipersilakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fastabiqul Khairat. Saya Dewi Rosida dari TPQ Raudhatur Rosyida, Warung Dawo Pasuruan mau bertanya. Bagaimanakah cara kita agar menjadi pribadi yang sukses baik di dunia maupun di akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endriati dari Surabaya. Mau tanya Ustadz, apa perbedaannya orang yang rugi dunia akhirat dengan orang yang bangkrut atau al-muflis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, Ustadz. Nggih. Monggo bisa dijawab dari Ibu Dewi Rosida, Ustadz. Kunci orang yang sukses, kebalikan orang yang rugi tentunya, nggih. Silakan, Ustadz. Baik, terutama kita betul-betul memperhatikan ini. Semua kita soalnya pengen jadi orang yang selamat, Iya. orang yang sukses, faiz, Iya. selamat di dunia, kemudian najih juga dan faiz di akhirat. Iya. Tentu syarat mutlak itu tadi tidak lepas dari ayat yang kami bacakan tadi surah Al-Asr itu tentunya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak, syarat mutlak. Baik. Kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat harus beriman dan beramal soleh. Baik. Amal soleh ini sangat luas cakupannya ya, Iya. tidak terbatas pada sholat, tidak terbatas pada puasa. Nggih. Makanya disebut wa'amilus solihat, kebaikan-kebaikan. Kemudian tentunya saling memberikan nasihat, Baik. kemudian saling memberikan nasihat kebenaran dan kesabaran. Kesabaran. Baik. Jadi jawabannya sudah kita jelaskan di Iya, awal iya, ya, Ustadz. iya, benar. Berikutnya dari Ibu Endri, Ustadz, tadi apa perbedaan orang yang rugi dan bangkrut atau Baik. muflis? Baik, di dalam hadis itu memang ada ungkapan muflis, orang yang muflis di akhirat. Orang muflis di akhirat ini sejatinya dia membawa amal kebajikan. Nggih. Punya amal ibadah sholat, punya amal ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji. Mempunyai amalan ini ketika di akhirat. Tapi bangkrut, disebut muflis. Kenapa kok bangkrut? Bangkrutnya adalah karena selama hidup di dunia mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, sehingga kebaikannya diberikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Terus sampai kebaikannya ini habis. Ya Allah. Gara-gara selama hidup di dunia menyakiti orang lain, menggibah orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti perasaan dan hati orang lain. Allah. Sehingga ketika di akhirat orang yang disakiti ini menuntut di hadapan Allah minta keadilan. Nggih. Akhirnya kebaikannya yang dikasih kepada orang yang disakiti selama di dunia. Masya Allah. Nah Sebagai setelah gantinya. habis, ini yang akhirnya menjadi bangkrut. Setelah habis kebaikan-kebaikannya, Oke. kebaikan pahala, ibadah haji, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, lalu masih ada orang yang tersakiti ini minta lagi. Iya. Ternyata karena sudah tidak ada kebaikannya, maka kejahatannya dia yang ditimbunkan diberikan kepada orang tersebut. Makanya bangkrutnya bangkrut, disebut muflis. Nah kalau orang yang khosir ini, orang yang merugi ini, Iya. dia memang sejak awal sudah tidak punya amal kebaikan sama sekali. Baik. Makanya ketika Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat surah Al-Kahfi itu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna ay la nuthqilu mawazinahu li'annaha khaliyatun anil khairi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menimbang amal perbuatannya lagi karena sudah tidak ada kebaikannya. Allah. Jadi sudah rugi sejak di dunia, sudah tidak ada Sejak kebaikan. Di dunia, iya. Sudah tidak ada kebaikan. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun Nggih. ayat 103 sampai 104 Iya. Allah SWT berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar hum fiha kalihun." Jadi orang yang amal perbuatannya ini orang yang amal perbuatannya ringan, Nggih. tidak ada kebaikannya Iya. pada hari kiamat, maka orang inilah orang yang termasuk merugikan dirinya sendiri. Dan mereka akan masuk ke neraka jahanam dan bahkan kekal di sana. Talfahu wujuhahumun nar. Wajahnya ini nanti akan dibakar oleh api neraka. Masya Allah. Dalam keadaan muka yang suram, Allah. bahkan cacat bibirnya. Dikatakan di dalam tafsir itu, tafsir Ibnu Katsir itu juga menyebutkan terkait talfahu wujuhahumun nar, ketika wajahnya dibakar oleh api neraka, kulit pipi ini mengelupas dan mengalir. Allah. Saking panasnya.
mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang yang rugi Amin. dan tidak tergolong kepada orang yang bangkrut. Betul. Orang yang rugi ini sejak di dunia, sejak awal sudah tidak punya amalan yang baik sama sekali. Oke. Sementara muflis, orang yang bangkrut ini ada amalan, ada oleh-oleh. Ketika menuju akhirat, tapi oleh-oleh itu pun hangus, hilang karena di dunia tentu suka mengganggu dan menyakiti orang lain. Insyaallah. Insyaallah. Jadi ngeri Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Allah, Tergolong naudzubillah kepada min orang dzalik. yang selamat Iya. dunia dan akhirat. Oke. Baik, Ustadz. Tadi disampaikan kalau orang yang kekuatannya adalah iman ya Ustadz, walaupun beramal tapi kalau tidak beriman percuma Ustadz. Kebalikannya Ustadz, kalau orang yang murtad ya, yang dulunya sholat, rajin ibadah, ternyata di tengah-tengah perjalanan dia murtad. Apakah amal-amalan yang lalu ketika dia muslim itu diterima atau juga tertolak? Bagaimana Ustadz? Hilang. Allah. Wa may yusyrik billahi faqad habita amaluh. Masya Allah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, murtad, tidak mengakui keberadaan Allah, tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta ini, faqad habita amaluh. Masya Maka amal perbuatannya sia-sia dan terhapus, hilang. Kalau Makanya ada- eman sekali, mudah-mudahan Oke. kita semuanya husnul khotimah. Amin, amin, amin. Kalau ada cerita Ustadz, nah saya kalau berarti nantinya ngincipi neraka. Nah itu di neraka dulu baru ke surga seperti itu Ustadz. Atau ke surga dulu sebentar baru ke neraka. Ya. Gimana dengan itu kaitannya? Pada prinsipnya begini, Oke. ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mal mujibatan. Kata laki-laki ini ketika bertanya Rasulullah, mal mujibatan. Apa dua hal? Ya. Maksud mujibatan ini, apa dua hal yang mengharuskan manusia ini masuk surga dan juga masuk neraka? Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, mari konsentrasi para jemaah, luar Iya. biasa hadis ini. Saya catat Iya. Ustadz. Barang siapa yang meninggal dunia Iya. dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Artinya muslim ya. Muslim. Baik. Terkait nanti masuk neraka dulu karena amal perbuatannya banyak dosanya, bisa jadi. Tidak langsung masuk surga karena masih banyak kemaksiatan yang dilakukan di selama hidup di dunia. Baik. Maka pasti itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang tidak diampuni sebelum mati. Baik. Kalau memang tidak diampuni sebelum mati, sebelum meninggal dunia, maka akan dibalas oleh Allah di akhirat. Iya. Mampir dulu, disetrika dulu di api neraka, Allah. baru nanti ke surga. Karena masih ada iman di situ. Oke. Dan mudah-mudahan kita meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Amin, masuk amin, surga amin. tanpa hisab. Amin ya Allah. Amin. Seluruhnya tanpa terkecuali. Amin, ya rabbal alamin. alamin. Kemudian di hadis itu, Oke, yang kedua? yang kedua, man mata, kebalikannya. Man mata yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dalam posisi menyekutukan Allah, Oke. maka masuk neraka. Baik. Mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Amin, amin ya Allah. Tergolong kepada orang yang selamat di dunia ini, Amin. lebih-lebih di akhirat nanti. Ustadz kalau ke surga cari malah ya Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Amin, amin. ditakdirkan oleh Insya Allah, Allah, amin. tanpa terkecuali semuanya ini Amin, amin, jemaah amin. TVRI Baik. Jawa Timur di mana berada, Amin, mudah-mudahan amin. semuanya masuk surga tanpa Amin, ya hisab. rabbal alamin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin Amin, wasyuhada as-salihin Amin. insyaallah. Insya Allah. Baik, menarik sekali Ustadz. Kita simak berikut video yang sudah masuk pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Saya Ibu Haja Musdalifah dari Sidoarjo. Mau bertanya Ustadz, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang tidak merugi dunia dan akhirat? Matur suwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mulyaningsih dari Surabaya. Saya mau mengajukan dua pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap kita di dunia ini, mementingkan dunia atau mementingkan akhirat? Dan pertanyaan yang kedua, adakah dalil yang menunjukkan bahwa seorang pendosa itu bisa masuk surga? Itulah dua pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Musdalifah, semangat sekali bertanyanya Ustadz. Nggih. Tapi tadi juga kurang lebih sudah dijelaskan ya Ustadz, bagaimana caranya supaya tidak tergolong orang yang rugi dunia akhirat. Baik. Nggih. Itu selain kita harus beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, kemudian saling memberi nasihat terhadap kebenaran dan saling memberikan nasihat terhadap
kesabaran. Tentunya kita di hadis itu tadi juga dikatakan di antara orang yang merugi adalah orang yang tidak punya kasih sayang dalam hatinya. Baik. Oleh karenanya kalau kita pengen selamat juga tidak merugi, ditambah lagi tentunya menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan serius, kemudian yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Kemudian juga para jamaah tentu kita harus hati ini, jiwa kita ini, pikiran kita ini punya sifat kasih sayang kepada orang lain. Baik. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang pun kita harus mempunyai sifat dan karakter di dalam hati ini, jiwa ini, kasih sayang, perhatian. Mungkin terhadap tumbuhan juga ya Tumbuhan Ustadz sekalipun, ya, jangan apapun ya sembarang. alam ini Masya ya. Allah. Baik, Ustadz berikutnya dari Ibu Mulyani tadi ya, bagaimana sikap kita harus mementingkan duniakah atau akhirat? Nggih, Baik. singkat Ustadz. Tentu kita harus mementingkan akhirat. Ya, baik. Mementingkan akhirat. Makanya ada seorang sahabat juga ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, berikan petunjuk, beritahu kepadaku suatu amalan, apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintai. Masya Allah. Luar biasa ini. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Apa yang dimaksud zuhud di dunia ini? Tentu yang pertama adalah mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kemudian ridho dan ikhlas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho, ikhlas dan menerima apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu Artinya zuhud. banyak bersyukur daripada Banyak mengeluh bersyukur. ya Ustadz. Mengeluh kesah nggak ada, keluh kesah orang yang beriman itu nggak cocok. Allah, nggih. Nggak cocok sama sekali orang yang beriman, keluh kesah sana kemari. Baik. Keluh kesah nggak Jadi cocok. harus mementingkan akhirat nih Ya, Bu Mulyani ya. Tapi Berikutnya juga nggih. tentu juga jangan lupa juga di dunia ini. Karena Rabbana atina fid dunya Hasanah, baik. fil akhirati hasanah. Hasanah. Juga di ayat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nanti pengen akhirat saja, kemudian nggak mau interaksi dengan orang lain di masjid, terus ini juga keliru. Iya, ibadah terus nggak ingat Ibadah anak terus nggak istri ingat saya. ya, keliru. Baik, tadi satu lagi dari Ibu Mulyani, adakah dalil yang menunjukkan bahwa orang pendosa itu masuk surga? Masya Jadi Allah. seperti pertanyaan saya tadi Iya Ustaz itu ya. tadi. Nggih. Selama dia dalam posisi meninggal dunia, tidak menyekutukan Allah, Baik. berarti masih ada harapan ke surga. Nggih, Kalaupun nanti masih mampir dulu Nggih. di api neraka. Baik. Allah Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya jamaah yang di rumah semua bisa masuk surga tanpa dihisap. Masya Allah bersama-sama. Baik Ustadz, berikutnya tadi orang yang beriman dan beramal soleh Ustadz ya, menyambung dari surah Al-Asr tadi. Ada kemarin itu ada kisah Ustadz ya, kita ketahui itu kalau orang meninggal itu kan pada akhirnya apa itu dilakukan persaksian ya Ustadz sebelum upacara terakhir itu Ustadz penghormatan gitu. Nah di situ kan ada yang mimpin Ustadznya itu terus menyampaikan orang ini orang baik ya Bu gitu ya. Kemudian yang jenazah ini sudah nggak punya hutang ya Bu. Nah, karena silakan yang punya hutang berhubungan kepada ahli waris. Berarti mulai saat ini jenazah ini tidak punya hutang sehingga menghadap kepada Allah bisa tenang. Nah ini benarkah seperti ini Ustadz? Apakah benar-benar tanggungan hutang yang belum terbayarkan mungkin kepada yang masih hidup itu selesai hanya karena kalimat itu? Monggo, Ustaz. Baik, yang dimaksud itu adalah penyaksian orang-orang yang beriman kepada orang yang meninggal itu bermanfaat, akan meringankan kalaupun ada siksa akan disiksa di kubur, akan diringankan siksanya. Baik. Karena orang-orang yang beriman, penyaksian orang yang beriman itu bermanfaat bahwa itu adalah orang yang baik. Nah, terkait hutang piutang ini tetap ada. Sehingga artinya kalau ada seorang ustaz mengatakan ini adalah orang baik, kalau punya hutang silakan hubungi ahli warisnya, bukan berarti hutangnya nanti hilang. Tidak. Artinya orang yang dihutangin bisa datang kepada ahli warisnya, maksudnya ini bapak kamu punya hutang sama saya 100 juta, tapi saya sedekahkan saja nggak usah misalnya. Tapi kalau secara hutang tetap punya hutang. Itu yang dimaksud penyaksian orang-orang yang beriman kepada orang yang meninggal dunia adalah itu akan bermanfaat. Yang dimaksud bermanfaat akan meringankan nanti siksanya. Atau bahkan kalau memang sudah hilang dosanya,
tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas penyaksian orang yang beriman kepada orang yang meninggal bahwa itu mereka itu adalah orang yang baik, yang meninggal adalah orang yang baik akan bermanfaat. Terkait hutang piutang itu tetap tidak hilang dengan pernyataan apalagi sudah dikatakan silakan berhubungan dengan ahli warisnya. Artinya tetap dihisap nantinya ya Ustadz ya. Enggak, nanti makanya ahli waris ini punya kewajiban untuk segera pertama-tama memang yang harus dilakukan oleh ahli waris itu ketika ada orang tua ataupun yang meninggal saudara, pertama diurus jenazahnya menggunakan hartanya. Yang kedua, maka hutangnya segera dibayar oleh ahli waris. Jangan sampai kita ini berebutkan harta warisan sebelum memang yang meninggal dunia sudah aman, sudah tidak punya tanggungan apa-apa dengan orang yang hidup di dunia ini. Ya, menarik sekali Ustadz ya. Tapi kita saksikan dulu Ustadz pertanyaan berikutnya, video yang sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, siapa sajakah orang-orang yang termasuk orang yang rugi di dunia dan akhirat? Kemudian, apakah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan namun tidak mengamalkannya, apakah orang tersebut termasuk orang yang rugi dunia dan akhirat? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mila Kamelia dari Kabupaten Jombang. Pada Assalam episode kali ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Kiai. Pertanyaan saya adalah bahwa berwudu itu kan bisa menghilangkan hadas kecil, sementara mandi besar bisa menghilangkan dari hadas besar. Akan tetapi banyak pemahaman di kalangan umat Islam yang beranggapan bahwa meskipun kita sudah melakukan mandi besar, tetap setelah itu mereka berwudu, katanya alasannya kurang marem. Padahal menurut pengetahuan saya, setelah kita melakukan mandi besar, otomatis hadas besar dan sekaligus hadas kecil pun akan hilang dengan sendirinya. Karena itu saya ingin penjelasan dari Bapak Kiai mewakili pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di Kabupaten Jombang. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaannya dari Ibu Konita di Sidoarjo Ustadz. Jadi orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, apakah tergolong orang yang rugi? Baik, orang yang punya ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya tentu rugi. Karena tidak ada manfaatnya ilmu yang kita miliki kalau tidak diamalkan. Baik. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amila. Jadi tidak disebut dan tidak dikatakan orang yang alim berilmu kalau ilmunya tidak diamalkan. Dan bahkan ilmu yang tidak diamalkan ini, orang yang berilmu dan tidak diamalkan, tidak diajarkan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini pun juga akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah. Digunakan apa ilmu yang kita miliki? Menipu orangkah atau diajarkan kepada orang lain? Itu nanti akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Bahwa kaki kita ini nanti tidak akan pindah kemana-mana sebelum ditanya 4 hal. Di antara yang 4 hal itu adalah anil ilm, tentang ilmu. Kemana kita gunakan ilmu ini? Jadi akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kalau tidak diamalkan, tentu rugi. Dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kalau ada orang bertanya, misalnya tidak diajarkan, itu akan mendapatkan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat Ustadz, apa saja 4 hal tadi ilmu? Pertama tentang umur. Usia Baik. kita. Digunakan untuk apa? Kemudian masa muda. Kemudian ilmu, kemudian juga harta. Kalau harta ini 2 pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan dan dari mana dan kemana kita infakkan. Kita gunakan. Jadi memperoleh dari mana dan digunakan untuk apa kalau harta. Jadi ilmu tadi kalau tidak diamalkan rugi dunia dan akhirat ya Ustadz, Masya Allah. Enggak ada gunanya sama sekali. Allah karim. Karena al-ilmu huwal amal. Sejatinya ilmu itu adalah mengamalkan. Baik. Berikutnya dari Ibu Mila di Jombang Ustadz, sedikit menyimpang dari materi kita ya. Tentang mandi dan wudhu tadi Ustadz. Monggo. Baik. Di antara sunnah orang untuk mandi itu adalah wudhu sebelumnya. Jadi misalnya ada seseorang junub, misalnya di malam hari atau di siang hari, kemudian kan wajib mandi. Nah sebelum mandi ini melakukan wudhu, sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya.
Kalaupun nanti tidak wudu, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tidak wudu dulu misalnya, maka tidak jadi masalah. Kemudian nanti mandi ini bisa mewakili itu. Mewakili wudu selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Baik. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Misalkan tersentuh sesuatu. Tersentuh atau tangan ini menyentuh kemaluan, ini kan batal wudu. Baik. Kemudian keluar pipis misalnya, itu juga membatalkan wudu. Kalau selesainya kemudian harus wudu lagi atau bagaimana, cukup dengan mandi itu, Ustaz? Cukup dengan kalau memang misalkan nanti setelah mandi itu tidak melakukan batal-batal wudu, bisa mewakili daripada wudu itu tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Tapi sebaiknya sebaiknya ini wudu dulu sebagai untuk mendapatkan kesempurnaan. Baik Ustadz, kita tak terasa ya sudah di penghujung acara. Ustadz, monggo kesimpulan dari semua penjelasan ini, Ustadz. Baik, para jamaah TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, dan mudah-mudahan tidak tergolong kepada orang yang merugi di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Tentunya agar kita tidak merugi, mari kita semuanya bersama-sama tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dengan serius dan sungguh-sungguh, dan mari kita beramal baik dan koreksi amal perbuatan kita. Kalaulah kita tidak punya koreksi harian, setidak-tidaknya kita punya koreksi pekanan terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Oh, selama satu pekan apa kira-kira kebaikan dan kejahatan misalnya, mana lebih banyak? Itu perlu untuk kita koreksi. Kemudian sayangilah orang lain, sayangilah orang lain, kasihi dan sayangi orang lain, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang selamat. Ingat, pahami dan teliti serta ketahui kejahatan, bukan untuk melakukan kejahatan, tapi agar kita terhindar dari kejahatan tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul beruntung, Ustadzah Mala dan para pemirsa semuanya. Moga tutup doa, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafur, ighfir lana. Ya Allah, ya Latif, ultub bina. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Ya Allah, amartana bid-du'a wa atana al-ijabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa dawama al-'afiyah wa syukra al-'afiyah wa lina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta arzuqna rizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, usai sudah perjumpaan kita di Assalam Ayu Sinau Agama Islam. Saya Mala mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah agama dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama ini.